kegiatan lupa, jadi nggak kepikiran sama depresinya apa segala macam. Karena ada mainan baru lah. Ya, sama kayak gitu. gue juga begitu, ada mainan baru cucu gitu. Perempuan kalau estrogennya turun, keluhan yang paling simpelnya, nah ya gue salah tidur nih, ini kayaknya ketindihan, ya kan? Atau bantal disalahin, bantal. padahal udah berapa puluh tahun tidur bantal disalahin. Sedikit-dikit salah tuh, kerenan dikit frozen shoulder. Oh iya. Ketika badan kita meradangnya dari mana dulu? Ada di joint, ada di sendi. Ya udah gitu deh. No, ya, jadi gampang frozen shoulder itu, gitu kan? Atau meradangnya di lutut. Makanya kalau udah tua, duh, gue dulu sih kayaknya pakai high heels, kayaknya lihat sekarang udah deh kayak gue nih sepatu kayak ini sebenarnya kamuflase nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi Sobat Jagongan sama gue Iwan. Tamu kita sekarang masih sama Dr. Grace nih di edisi kedua. Nah, tadi sebelumnya kan kita udah ngomongin masalah yang cowok-cowok, yang laki-laki dengan andropause-nya, testosteron segala macam. Nah, sekarang biar balance nih, biar ibu-ibu negaranya juga pada tahu mengenai apa sih menjaga kebugaran dan kecantikan di usia lanjut. Bukan begitu, Dok? Betul. Oke, ketemu lagi dengan Dr. Grace nih. Dr. Grace ketemu lagi nih, masih di klinik Dr. House-nya Dr. Grace. Ya. Nah, Dr. Grace, terakhir kita ngobrol itu kan mengenai yang bapak-bapaknya. Sekarang ibu-ibunya nih, biar balance. Biar adil. Ya adil deh, boleh. Ntar diprotes kita pulang kalau nggak adil. Bapak-bapaknya boleh yang diomongin. Nah, sekarang bagian ibu-ibunya nih, ya. Nah, menjaga kayak pastilah kesehatan, identik kesehatan. Sekarang banyak ibu-ibu dari mulai senam ini, ikut ini, ikut itu, gitu kan, biar tampil prima secara casing. Karena udah belajar dari Dr. Grace bahwa ternyata nggak cuma casing, justru dalamnya, gitu kan. Nah. Gimana Dr. Grace? Iya, sebenarnya sih kemarin kan kita ngebahas andropause ya, laki-laki. Nah kalau perempuan sih udah little familiar ya, ngomongin menopause tuh orang udahlah gitu kan, udah tahu dah menopause. Cuman kadang-kadang tahu doang gitu, tahu aja bukan tahu. Tapi nggak diantisipasi gitu kan. Atau kadang-kadang ini plusnya orang Indonesia ya. Kalau di luar itu menopause jadi isu. Kenapa? Perbedaannya antara Asia di kita di Indonesia dengan di luar ya. Walaupun sekarang udah mulai agak sama. Bedanya apa? Ketika kita mulai berumur ya, kayak umur 50-an something gitu, kalau di luar umur-umur segitu anak udah umur 17 tahun aja udah keluar rumah ya. Betul. Ya kan? Kadang-kadang mereka udah divorce, ya kan? Jadi ketika masukin fase menopause, mereka lonely, ya. Kecenderungannya begitu ya. Ya, jadi either dia suaminya meninggal atau divorce, anaknya udah keluar rumah, jadi dia lonely, sehingga mulai ada rasa depresi. Jadi yang kayak gitunya tuh mulai berasa. Gitu. Nah, keuntungannya kalau kita di Indonesia dengan umur yang sama, kita kan walaupun anak nggak tinggal sama kita, tapi kita itu sebagai orang Asia, orang tua tuh diwongke gitu, ya kan? Ini oma, ya kan nenek gitu, ini cucu, atau malah ada yang ngomong cucu gitu, jadi punya kegiatan lupa, jadi nggak kepikiran sama depresinya apa segala macam. Karena ada mainan baru lah, sama kayak gitu. gue juga begitu, ada mainan baru cucu, gitu. Nah, ya, jadi keluhan menopause pada orang-orang di kita itu nggak seberat orang-orang di luar. Cuman ternyata kesini-sini karena kehidupan kita udah mulai niru orang sana, anak-anak udah lepas atau udah perempuan juga udah mandiri, ada yang divorce atau memang suaminya meninggal. Akhirnya sekarang lonely juga gitu kan, nggak punya siapa-siapa, terus apa segala macam, ya mulai ya ada rasa depresi dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu kadang-kadang kembali lagi ya ke lifestyle, karena lifestyle yang buruk menopause juga lebih cepat, gitu, ya kan? Sering nggak tahu kan sebelum menopause kita masuk ke perimenopause juga, di mana perimenopause itu munculnya kurang lebih 5-10 tahun sebelum menopause. Jadi kalau misalnya menopause-nya di umur 55, umur 45 dia udah perimenopause sebetulnya. Nah, ketika perimenopause itu udah mulai turun kan hormon.
Nah, perempuan kalau hormon-hormon turun, terutama kalau laki-laki kemarin kita bahasnya kan testosteron. Nah, kalau perempuan namanya estrogen. Oh, ya. estrogen. Nah, estrogennya turun. Perempuan kalau estrogennya turun, keluhan yang paling simpelnya, gila ya, gue salah tidur nih. Ini kayaknya ketindihan. Ya kan? Atau bantal disalahin. Bantal. Padahal udah berapa puluh tahun tidur bantal disalahin. Sedikit-dikit salah dong. Kerenan dikit frozen shoulder. Oh iya. Kan kerenan dikit ya gitu kan. Itu sering ya. Jadi nggak sadar itu salah satu keluhan ke arah perimenopause dan menopause. Ya karena apa? Ketika umur-umur mulai masuk perimenopause dan akhirnya menopause, estrogen kita udah turun, badan kita perempuan itu gampang inflamasi. Inflamasi itu inflamasi dimana? Meradang. Gampang meradang. Ketika badan kita meradangnya ada di mana dulu? Ada di joint, ada di sendi. Ya udah gitu deh. Ya, jadi gampang frozen shoulder itu gitu kan. Atau meradangnya di lutut. Makanya kalau udah tua, duh, gue dulu sih kayaknya pakai high heels, kayaknya lihat sekarang udah deh kayak gue nih sepatu kayak ini sebenarnya kamuflase deh. Atau mungkin rematik kali ini gitu. Iya, bisa ya. Jadi kayak udah tua sih gitu. Nah, itu salah satu tanda jadi tulang udah mulai udah gampang inflame gitu kan. Tapi maaf nih, Dok, sebelum kita lanjut, Dok. Biar sama aja sih. Mungkin ya gue mewakili juga yang lainnya, ibu-ibu di sana gitu, yang di sana itu gitu. Atau mewakili ibu negara gitu kan. Nah, dalam arti gini, persepsi aja sih, dalam artian bahwa kalau kemarin kita ngebahas testosteron, itu bahwa kondisi fisik segala macam itu tetap tidak menjamin akan turun, walaupun secara penurunannya tetap masih landai. Nah, apakah di ibu-ibu ini yang setelah menopause itu dalam artian hormon estrogennya itu secara perlakuan atau yang berlaku itu sama? Oh sama. Oh berarti sama HRT, hormon replacement therapy, ya kan sama. Cuman bedanya kalau testosteron kan bisa disuntik misalnya per 3 bulan atau ya ada yang karena testosteron tuh ada yang short acting, ada yang long acting. Kalau yang short mungkin disuntik seminggu sekali, yang long 3 bulan, 2,5 bulan atau 3 bulan. Kalau perempuan estrogen ya itu justru ada yang diminum oral, ya kan? Masih ada yang gitu. Ya, dan kembali lagi ya, yang bioidentical yang krim gitu, yang paling aman yang krim gitu. Jadi itu perlakuannya kalau perempuan. Tapi sama-sama mereplace, sama-sama ibaratnya menjaga kestabilan hormon estrogen gitu. Yeah. Nah, yang dilakukan, yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga sama seperti halnya pada saat kita ngebahas testosteron, di mana ya balik lagi asupannya. Sama. Semua kuncinya nomor 1 selalu nutrisi. Cuma sering tuh kayak gini nih ya, ibu-ibu aku ketemu ya di praktek hari-hari, ketika dia udah tua dia takut gemuk. Sementara ketika memasuki usia perimenopause, terus nantinya menopause, itu kan aku udah bilang hormon estrogen turun. Hormon estrogen itu ketika dia turun, hormon estrogen itu anti-inflamasi loh. Hormon estrogen itu bersifat anti peradangan. Jadi kalau dia turun berarti badan kita meradang. Ketika badan kita meradang, ada satu hormon yang naik secara signifikan, namanya hormon insulin. Hormon insulin yang naik, insulin tuh hormon fat deposit hormon. Cakep kan? Fat deposit hormon. Jadi ketika orang yang estrogennya turun, insulinnya naik, dia kerjaannya nimbun lemak. Oke? Halo, nimbun lemak. Jadi sering kan denger, gila ya, perasaan dulu dia kan kalau begitu tuh punya perasaan dulu gue makan segini nggak jadi apa-apa gitu, bye-bye aja. Sekarang makan dikit, jangankan makan, baru moto makanan aja kok udah naik gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena estrogennya udah turun, begitu estrogen turun, inflame kan badannya, inflamasi, insulinnya naik. Insulin itu fat deposit hormon. Orang yang insulinnya tinggi, flu-nya gampang. Makan itu cuma ada enak sama enak banget, udah gitu. Jadi kalau lu makan, ini perempuan laki-laki ya, lu makan enak sama enak banget udah. Cek deh insulinnya, tinggi tuh pasti. Gitu ya. Nah, ketika hormon insulin kita tinggi, insulin itu kan sifatnya fat deposit hormon. Terus yang bikin appetite kita meningkat ya. Taruhlah enggak kok, gue makannya dikit, udah tua, makannya sayur aja.
salah lagi, ya kan? Udah makan sayur, enggak juga kurus-kurus gitu kan? Kenapa nih gitu kan? Karena kita itu harus ngelawan si insulin pakai otot, bukan berarti kita berantem, bukan. Artinya kesalahan kita adalah ketika kita bertambahnya usia perempuan nih ya, sebenarnya perempuan laki-laki sama aja. Ketika usia kita bertambah, otot kita berkurang, ya kan? Nah, ibu-ibu ditanya olahraga nggak? Olahraga, game apa olahraganya? Jalan keliling komplek. Udah jalan aja sambil ngobrol sama foto-foto, nggak jadi apa-apa gitu. Jadi aku selalu nekanin ke pasien-pasien perempuan terutama di atas 35 wajib resistance training, wajib angkat beban, wajib ya. Angkat beban bukan berarti oke, besok beli barbel, bukan begitu, bukan. Jangan juga beban perasaan sama beban hidup ya kan. Nah, latihan yang simpel aja pakai beban badan kita sendiri kayak squat, lunges gitu kan. Kita ngelatih otot kaki terutama karena kan perempuan itu kan pernah hamil, melahirkan, itu pasti butuh, apalagi hamil. Coba yang pernah hamil, kadang-kadang kaki sakit gitu kan, karena kan keberatan beban. Nah, begitu udah kempes, membesarnya bukan anak, membesarnya lemak, gitu, beban lagi gitu kan. Jadi biasanya organ di kakinya itu kalau nggak dilatih lemah gitu. Makanya perempuan-perempuan itu justru ketika dia makin berumur, nutrisi yang dibutuhin tuh protein gitu ya. Jadi untuk melawan si insulin tadi, insulin itu memang kerjanya insulin adalah membawa gula di dalam darah ke dalam organ yang membutuhkan. Nah, tapi gula itu yang dibawa insulin itu dibakarnya di otot. Otot kita itu kompor. Ya. Jadi orang-orang yang insulin tinggi selalu dimulai dari diet yang benar, diet protein. Karena protein tidak ya, protein nanti juga ningkatin gula darah, tapi belakangan. Yang ningkatin gula darah tentu karbohidrat dulu kan. Nah, makan yang banyak protein, begitu gula darahnya nanti dibawa ke sel, ototnya banyak, berarti kompornya banyak, gitu kan. Nah, di olahraga sehingga insulinnya itu nanti turun, nggak tinggi terus. Jadi makanya kalau mau nurunin insulin, jangan obat diet yang dikasih, nggak makan-makan, nggak bakal turun berat badan pada orang perimenopause dan menopause dengan mengurangi makan aja, nggak bakal turun, guarantee. Jadi beda nih. Valid nih, dokter soalnya yang ngomong. Kita nurunin berat, gue teman SD dia. Mohon maaf. Valid nih yang ngomong nih. Gak boleh main fisik. Nah, jadi apa namanya? Ketika ini kiatnya nih, ketika kita perimenopause dan menopause ya kan, sehatnya ya memang kita underline, memang bergantung sama hormon. Gitu ya, hormon si estrogen tadi, estrogennya turun, badan kita inflame, itu kemana-mana. Kalau laki-laki kemarin kita cerita testosteron ke otak, pembuluh darah jantung, sampai seks perempuan juga. Jadi begitu hormon estrogennya turun, resiko sakit jantungnya sama sama laki-laki. Kan kalau dia belum menopause ya, perempuan kalau masih menstruasi resiko kena penyakit jantung dia separuh dari laki-laki. Tapi begitu dia udah menopause resikonya sama laki-laki. Tingkat ininya sama. Meningkat resikonya. Jadi yang ngelindungin pembuluh darah perempuan itu estrogen, kalau laki-laki testosteron. Nah, ketika kita udah tua sama-sama turun, testosteron turun, estrogen turun, resiko keluar semua gitu. Karena badan kita inflame. Ya kan? Dan jangan salah, kemarin kita ngomongin testosteron buat laki-laki, buat perempuan perlu nggak testosteron? Perlu banget. Buat apa perempuan testosteron? Sama sama laki-laki, ya, nah, kebanyakan perempuan itu boro-boro mikirin testosteron, estrogen aja nggak dipikirin. Akhirnya gini, kenal juga enggak. Jadi nggak berpikir dengan ototnya. Padahal otot itu, aku selalu bilang, muscle is the organ of longevity. Jadi kalau mau awet muda, nggak perempuan, nggak laki-laki, pelihara ototnya. Gitu. Ini otot lo, nimbang ya di bawah ya. Ini coba lihat, beneran. Dia gue suruh nimbang, ya, abis itu gue nilai ya. Abis itu kalau taunya fatnya tinggi, kita subtract, push up. Tolong dibantu lah dong. Ya kan? Ya, jadi ada yang mulai sekarang kita ada aware, ketika kita memasuki perimenopause, menopause, atau laki-laki andropause, organnya yang mesti kita maintain duluan otot dulu, ya, yang gampang dulu, baru nanti
maintain pembuluh darah dan lain-lain, tapi selalu dimulai dari otot dulu gitu. Iya. Nah, perempuan itu kalau yang keluhan, "Dok, gila ya, nggak turun-turun berat badan padahal udah diet mati-matian, olahraga udah gue olahraga, malah ada yang olahraganya sehari 2 kali, nggak turun juga," gitu, ya kan. Karena hormonnya nggak di-balance. Jadi kalau clue ya, kata kunci, kalau mau nurunin berat badan atau mau memperbaiki kualitas hidup ketika kita perimenopause dan menopause, kuncinya ya kelola hormonnya. Nah, denger ini Sobat Jagongan tuh barusan. Nggak cuma diet berarti, gue udah nggak makan. Salahnya kenapa nggak makan? Ternyata Salah. pengetahuannya lebih luas sekarang di sini. Jadi adalah ya apa tadi? Apa? Yang Estrogen. cewek estrogen, kemarin yang laki-laki testosteron. Bahwa dalam menjaga tubuh itu kita hormonnya, terutama tubuh di usia ya kita nggak muda lagi lah, kita nggak bohong, tapi tetap bugar. Ya. Nggak nyusahin, syukur-syukur nggak nyusahin keturunan kita, anak cucu kita nggak repotin, tetangga apalagi ntar jadi omongan. Ya, jadi sebenarnya gini, ngapain sih kita repot-repot ngebahas gini gitu kan? Karena pengennya dengan meningkatnya usia atau angka harapan hidup manusia Indonesia gitu kan, hidupnya nggak cuman umurnya doang yang panjang, tapi kualitas hidupnya juga tetap setuju banget dok. Gitu. Luar biasa, Dokter Grace, mantap. Terima kasih banyak Dokter Grace untuk pengetahuannya, wawasannya. Sekarang mudah-mudahan Sobat Jagongan juga yang ngikutin. Oh iya ya, ternyata diet aja gue nggak cukup itu. Nah, diet memang iya, tapi hanya berapa bagian dari itu. Betul. Yang penting adalah pengetahuannya. Nah, kalau pengen tahu lebih detail, balik lagi nih, bisa hubungi Dokter Grace di klinik Dr. House. Ya. Nah, oke, sekian dari kita Dokter Grace. Terima kasih banyak. Cerita hormon nggak kelar-kelar soalnya. Bisa 3 hari 2 malam, ntar bahaya nih. Oke, ya. Terima kasih banyak Dokter Grace untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini ya. Jangan bosen, makin nanti ada pertanyaan kita akan kontak Dokter Grace ya untuk menindaklanjuti kalau aja ada dari Sobat Jagongan yang pengen tahu lebih detail mengenai bagaimana menjaga kesehatan, kebugaran mungkin lebih tepatnya, kebugaran di usia kita. Iya, di usia kita. Situ kali. Oke, terima kasih Sobat Jagongan ya yang belum subscribe channel kami. Nanti juga ada kontak untuk klinik Dr. House buat Sobat Jagongan yang pengen lebih rinci lagi tahu informasi mengenai hormon ini segala macam. Oke? Terima kasih Dr. Grace sekali lagi. Sampai jumpa Sobat Jagongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Wan. Sami-sami.